Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirul Mujahidin dari kelas 95 MTS 7 MTSN 17 Jakarta. Saya lomba mendongeng dan saya akan membawakan dongeng tentang kisah dari Nabi Yunus. Jadi, pada suatu tahun di masa para nabi turun atau hidup zaman para nabi. Nah, ada seorang nabi dengan kaumnya, yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus ini orang yang soleh dan taat. Beliau ditugaskan kepada suatu kaum untuk memperingati kaum itu agar bertobat karena mereka selalu berbuat maksiat dan juga kejahatan-kejahatan yang tidak logis, ya bisa disebut begitu. Nah, Nabi Yunus ini memperingatkan kaumnya untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaumnya ini ngeyel, tidak mau atau menyebut perkataan Nabi itu bohong. Ketika itu Nabi Yunus sudah memperingatkan sebelum 40 hari kaum itu bertobat akan datang azab yang sangat besar. Nabi Yunus ketakutan. Sudah hampir 40 hari ketika Nabi Yunus ketika waktu azab itu datang, setelah mungkin 3 hari lagi mau datang azab itu, Nabi Yunus sudah ketakutan. Dia lari meninggalkan kaum itu dan menyeberang ke suatu pulau mengikuti rombongan lain. Kaum itu tetap diam, tidak mau melakukan tobat dan yang diperintahkan seperti diperintahkan oleh Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus itu sudah pergi 2 hari, sudah sisa 2 hari lagi ini azab pengen datang. Nah, kaumnya ini datang ke rumah Nabi Yunus untuk melihat keadaannya. Ketika kaum ini datang ke rumah Nabi Yunus, wah, ternyata Nabi Yunus sudah tidak ada. Salah satu orang berkata seperti itu, jangan-jangan azab ini benar. Nah, mereka semua ketakutan, kalang kabut. Semuanya langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu memuja Allah, berhenti berbuat zina, berhenti berbuat kejahatan, berhenti berbuat maksiat. Mereka semua langsung tobat. Akhirnya azab tidak jadi diturunkan. Nah, ketika Nabi Yunus pergi dengan perasaan marah, dia masuk ke suatu kapal, ikut suatu rombongan di tengah laut. Kapal itu kebanyakan muatan. Ketika Nabi Yunus diundi. Jadi zaman dahulu tuh kalau kapal kebanyakan muatan kan tenggelam. Nah, zaman dahulu tuh diundi. Jadi siapa yang bakalan dibuang? Maksudnya diceburin ke laut, bukan dibuang. Nah, Nabi Yunus dengan gelisah karena kaum tadi tidak mau nurut untuk tobat. Dia gelisah kan, masuk kapal, naik, berangkat, kelebihan muatan, diundi. 3 kali pengundian, Nabi Yunus yang kena tuh Nabi Yunus terus. Jadi tadinya ingin dilempar oleh orang-orang kapal situ ya. Nah, ketika kapal berangkat muatan mau lempar, tapi Nabi Yunus itu sadar. Yaudah, dia langsung loncat dari kapal itu. Kemudian kapal itu pun kembali normal. Ketika Nabi Yunus loncat, datang seekor ikan paus memakan Nabi Yunus. Ketika dia makan, ini cerita Nabi Yunus ya. Kapal maksudnya ikan paus dimakan Nabi Yunus. Sedang dalam ikan paus di perut ikan paus ini Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus dalam perut ikan paus ini, dia mengakui kalau dirinya itu salah. Seharusnya nggak boleh meninggalkan kaum itu. Nabi Yunus diperintahkan untuk tidak meninggalkan kaum itu, tapi dia tetap meninggalkan. Nah, di dalam perut ikan paus dia berzikir. Zikirnya ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Langsung doanya itu seperti ini. Allah ilaha illa anta, Allah ilaha illa anta,
subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Yang artinya yang artinya itu tidak ada Tuhan selain Engkau, aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ketika itu Nabi Yunus sering mengucapkan zikir itu di dalam perut ikan paus ini. Nah, seketika ikan paus ini datang ke sebuah ke sebuah dataran pantai. Nah, dia memuntahkan ikan Nabi Yunus dari perutnya ini, ditaruh di pantai. Ketika Nabi Yunus sudah zikir itu di dalam perut ikan paus ini, nah, seketika ikan paus ini datang ke sebuah ke sebuah dataran pantai. Nah, dia memuntahkan ikan Nabi Yunus dari perutnya ini, ditaruh di pantai. Ketika Nabi Yunus sudah berada di pantai, dia istirahat untuk memulihkan tenaganya. Ketika dia sudah agak sehat sedikit, dia pergi ke kaum lain, ke daerah lain untuk mencari bantuan. Nah, ketika sampai di sana dia beristirahat sebentar dan bertanya-tanya tentang kaum yang di sebelah, kaum aslinya Nabi Yunus itu. Ketika kaum Nabi Yunus bertanya kepada orang di situ, bagaimana keadaan kaum itu? Orang ini menjawab, mereka baik-baik saja, tidak ada apa yang terjadi. Karena Nabi Yunus terheran-heran, kok bisa? Nah, ternyata pas dilihat oleh Nabi Yunus, mereka sudah tobat semua dan menjadi orang-orang baik. Kesimpulan dari dongeng ini adalah, ketika menghadapi suatu cobaan, janganlah dicampuri dengan amarah. Kita harus sabar dan menghadapi semua cobaan itu dengan kepala dingin, maksudnya dengan bersabar. Sekian dari saya, Amirul Mujahidin dari kelas 95. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.